Karena tadi live-nya itu bertabrakan, jadi kita live-nya jam 8 ya. Halo semua. Ya, aku ganti. Oke. Hai Mama. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi ini IHSG. Oke. IHSG kemarin kan saya bilang dia ada potensi untuk bikin IHNS. Head and shoulder bukan IHNS. Ya. Tapi ternyata ini gagal ya, saya hapus. Oke. Nah, ini tren secara minor juga gagal. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kenapa dia bisa mantul di sini, gitu loh ya. Selain dari Fibonacci, teman-teman juga mesti perhatiin ini ada satu tren besar, ya, tren besar yang menjadi support dari IHSG, ya. Nah kalau kita tarik dari trend line dari sini, itu pas, gitu loh, ya. Jadi kenapa IHSG bisa mantul itu as predicted. Ya, karena dia harus memenuhi syarat dia uptrend, karena dia higher high, higher low, higher high, higher low, seperti yang tadi kalau teman-teman ikut ke live yang dari JUC tadi ya, Papa ada jelasin kalau syarat untuk uptrend itu masih bagus ya. Jadi IHSG ini masih oke, belum patah trend. Ya, patah trendnya ya kalau dia jebol dari kotak merah ini. Ya, jebol dari kotak merah ini. Oke, jadi yang menjadi kita bisa memperhatikan itu kita lihat dari trennya itu, gitu loh ya. Sebentar. Oke ya, sebentar. Oke, ini ya. Jadi untuk emiten itu ada beberapa emiten yang menarik ya. Pertama saya mau bahas BRIS. Ya, BRIS hari ini mantulnya cukup oke. Ya, ini dekat dengan support ya, dekat dengan support. Ya, dekat dengan support di sekitar 2440 ya. Dimana ini ada moving average 50. Sekitar sini dia retrace dan ternyata dia naik. Oke, nah hari ini penutupannya lumayan oke. Jadi kalau kita lihat secara support, ini dia ada support lumayan di sini 2470 sampai 2540 ya. Nah jadi selama dia terjaga di sini ya, ini dua support kunci ya, 2470, 2540 sampai 2220 itu support yang menjaga BRIS ya. Resistennya itu di 2730, 2800 sampai 2900, 3000 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau entry di sini itu oke. Cut loss di bawah 2400 ya, reward kalian bisa ke berapa ini? 2900 ya. Target pertama 2800, target kedua 2900 sampai 3000 ya. Ini untuk BRIS. Next, kemarin saya sempat bahas jasa marga. Oke, saya sempat bahas jasa marga. Jasa marga ini secara chart ini masih oke. Kemarin mantul di support ya, 5275 sampai 5375 ya. Jadi ini lagi di atas resisten ya. Gambar yang saya tarik trend line ya, dari tarik trend line itu dari bawah sini. Ini di 28 Agustus 2023 ya. Nah, jadi dia tuh selalu kejaga di area itu ya. Jadi ini lagi di resisten.
Kalau dia bisa break dari 5.700 ya berarti targetnya itu bisa ke 6.000-an. Karena target dari bullish flag-nya, ya ini ada pattern bullish flag, itu bisa sampai ke 6.200 ya untuk Jasa Marga. Jadi Jasa Marga ini masih oke. Next Ciputra. Salah. Nah, Ciputra ini kemarin kita kena area beli ya. Ini kita bahas di live Selasa 26 Maret. Ya, kita udah dapat. Ya, ini kalian tinggal jaga aja. Resisten di 1330 sampai 1350. Ya, kemudian targetnya di 1400. Resistennya selanjutnya itu 1430. Ya, jadi teman-teman yang sudah cuan itu happy cuan, tinggal kalian jagain. Oke. Next ada Pewon. Pewon ini kena resisten ya. Saya nawarnya ke 418 sampai 412. Ya, ini saya bahas di live tanggal 26 juga ya. Nah, ini masih oke, 418 sampai 412. Ini juga belum bisa bikin new high karena nanti open di atas. Ya. Jadi support terakhirnya di 406. Ya, jebol 404 buang. Itu untuk Pewon. Next ada Pani. Nah, Pani ini saya nego di sini 5.200 ya. 5.200, 5.300 oke. 5.300 cicilan pertama. Cicilan kedua di 5.200 ke bawah. Support terakhirnya itu sekarang di 5.000. Ya, berarti ini saya naikin. Support terakhirnya di 5.000. Oke. Nah, jadi Pani ini oke ya, masih oke, nggak ada masalah. Secara tren juga masih uptrend, cuman agak volatil. Jadi tolong perhatiin liquidity. Ya. Siap lapor, udah nonton ya. Kemarin kemana aja Cici? Ya, ini Goto. Oke, ini masih on track dengan pembahasan kita kemarin ya untuk Goto. Support terakhirnya itu 66. Sekarang support terakhirnya 66. Kemudian kenapa saya belum entry? Karena dia belum bisa break dari downtrend area ini. Ya, downtrend ini. Jadi saran saya mending tunggu dia break dulu 71 baru nanti dia turun retest, itu lebih oke daripada kita sekarang kalau orang Pontianak itu sebutnya bopo. Kalau lu bopo ya kan, kejar-kejar itu nggak oke, takutnya nanti malah cut loss lagi gitu loh. Oke. Next ada Harum ini oke. Nah, saya mau sharing satu ini. Kemarin kan kita sempat ini ya. Ini kan kemarin kita udah entry. Kalian lihat, ini kejaga di area ini. 1325 dan 1350. Oke. Dan hari ini itu lagi di resisten 1435. Ada potensi dia untuk 1455. Oke. Jadi untuk Harum ini sebenarnya masih bagus. Kalian kalau ada yang punya Harum ini masih oke. Ya. Secara tren ini masih oke. Kalau teman-teman lihat nih, ini tren masih oke. Ya, ini tren masih oke. Kena resisten ya, jaga trailing stop aja, happy cuan. Oke. Kemudian next ada Inco. Nah, Inco ini menurut saya ini menarik. Kenapa? Karena dia mantul di support. Itu yang pertama. 4.000 sampai 4080. Ya, ini support. Ya. Resisten itu di sini. Kok resistennya kok dekat? Ya memang dia harus lewatin itu dulu karena dari kemarin dia belum bisa lewat 4230 sampai 4320. Ya, lastnya sampai 4450. So kalau kalian mau entry Pewon Inco ya 4090 sampai 4000 oke. Cut loss di 3960. Ya, rewardnya maksimal sampai ke 4450. Ya, oke. Nah ini.
Kemudian ada Tins Happy Cuan ya buat JOC Sudirman hari ini. Kita nanggok di sini kemarin. Bahasa nanggoknya keluar ya, bahasa Pontinya ya. Ini dia ada falling wedge, dia udah break. Kalau kita ukur secara tren, dia juga masih oke. Sebentar. Nah, ini. Ya. Nah, secara tren juga masih oke. Live hari ini saya save. Hari ini hari Selasa kan, Selasa saya save. Oke. Nah, ini udah kena resisten 925. Resisten dari mana? Resisten dari sebelumnya ini. Oke. Nah, resisten berikutnya itu 965, 980. Saya update lagi ya. Resisten next-nya itu 1020 sampai 1035. Ya, saya bahas resistennya dulu. Support, kalau sekarang kalian mau ya, jagain 830 sampai 810. Ini kuncinya. Ya, saya ganti warnanya, berarti dia udah RBS, resistant become support. Jadi teman-teman bisa perhatiin ya. 830 sampai 810 ini oke. Ditambah volumenya juga besar. Jadi kalian tinggal jagain 810 ya. First entry 850 oke. 850, 855 oke. Second entry 830 sampai 810. Oke, kita bikin ininya ya. Nah, ini. Nah, cut loss di 795. Ya. Target saya ke 980. Ya. Itu untuk Tins. Next kita bahas Antam. Antam saya kena cut loss kemarin karena dia masuk kembali ke dalam downtrend areanya ini. Cuman dia itu hari ini dia menguat kembali karena dia retest ke ascending triangle-nya. Oke. Nah, saat ini ya saya akan mencari entry lagi sekitar area ini. Ini kan kena cut loss. Ini kan plan kita yang di Selasa, live Selasa 19 Maret. Ya, live Selasa 19 Maret. Nah, ini saya akan hapus. Saya akan bikin plan baru. Itu berarti saya entry 1615 sampai 1565. Cut loss sama di 1545. Target pertama itu di 1700, target kedua di 1765. Ya. Untuk Antam ini masih oke. Ya, dia retest, targetnya itu sebenarnya bisa ke 1775 atau ke resisten di sini 1800. Oke. Kedengaran nggak suaranya? Harusnya kedengaran sih. Kedengaran nggak? Nanti baru kita bahas emiten ya. Iya, kedengaran. Lihat kok, masuk kok. Oke. Ini Medco. Kemarin ini adalah plan kita di live hari Selasa juga 19 Maret. Ini kalian dapat area entry. Ya, ini saat ini udah TP1, target profit 1 udah capai, hampir capai. Target profit 2 itu di gap. Ya. Jadi tinggal jaga trailing stop, jangan sampai kalian udah cuan malah jadi loss lagi. Ya. Oke. Next ada Akra. Akra ini, nah kemarin juga kalian, ini saya live bahas ini di live yang hari Selasa 5 Maret. Baru dapat antrian di 27 Maret. Makanya inilah fungsi kalau teman-teman itu the power of patience, sabar. Ya. Ini antrian ini saya tidak ubah loh. Kalian boleh cek di live yang hari Selasa ya. Itu saya biasa pasti save yang hari Selasa. Kalian tinggal cek ya. Saya bahas Akra ini gambarnya masih sama. Oke, tidak ada perubahan dan kalian sudah dapat. Ya. Oke. Nah, itu Akra. Next ada TAPG. Oke, TAPG ini lagi di support ya. Ini supportnya 590 sampai 575. Ini mode yang agak slow, tapi kalau kalian mau masuk silakan.
tiga ini 590 sampai 575, cut loss di 570 ya. Target saya yang pertama di 635, target kedua di 645. Oke. Itu. Ya, so far ini masih oke. Ya. Itu untuk TAPG. Kemudian ada ESA. ESA hari ini new high ya. Congratulations buat teman-teman yang entry ya. Target pun udah hampir capai. Sorry, target pun udah hampir capai. Kemarin dia lowest itu hanya sampai 640 ya, 640. Habis itu dia naik lagi. Kemarin kan harusnya di sini ada pembelian pertama ya, 660 ya, kemudian di 630. Saya nawar average up di 630 nggak dapat, ya sudah. Oke, jadi ini udah hampir capai target. Kalian tinggal jaga TS ya, tinggal jaga TS masing-masing. Ya, jebol 705 sih udah saya TS sih. Gitu. Oke, next ada INDF. INDF ini lagi di resisten ya. Lagi di resisten. Ini ada potensi dia bikin double bottom yang lebih gede. Ya. Ini ada potensi bikin double bottom yang lebih gede. Neckline di 6675 dekat MA 200 ya. Jadi teman-teman yang beli di sekarang jelas enggak, ini udah risk and rewardnya udah enggak oke. Cuman kalau kalian mau entry jelas 6450 ke bawah itu oke ya. Itu untuk INDF. Kemudian ada ASUS. Nah, ASUS ini new high. Ini area beli itu kita dapat, itu kita live di hari Kamis 21 Maret ya. Ini live ini udah dapat targetnya itu ke 1060. Dan kita semua harusnya dapat semua. Ya. Ini live-nya masih ada. Ya, teman-teman yang sering ikut saya pasti tahu. Ya, ini udah hampir 50% capai target. Ya, teman-teman tinggal jaga TS. Sekarang support dari ASUS itu di sini. 930 sampai 945. Kalau kalian mau average up ini di sini oke. Tapi kalau jebol 930 ingat buang. Ya, itu untuk ASUS. Next ada INKP. INKP hari ini bikin jarum ya. Bikin jarum dah, tapi so far ini masih oke. Nggak ada problem. Yang penting dia tidak jebol 9175. Ya. Kalau dia jebol 9175, nah itu menjadi pertanda kalau dia udah patah tren ya. Targetnya itu ke 10.275 ini ya, highestnya last high kemarin. Oke. Tuh. Kemudian ada ayam-ayaman. Itu ada Cepin ya. Cepin ini oke ya. Kemarin dia mantul dan dia masih uptrend ya. Kita tinggal jagain ini area 5.200 sampai 5.125 ya. Targetnya sih sebenarnya bisa ke 5.500 ya. Kalau kalian mau besok ya 5.200 sampai 5.125, cut loss di 5.075. Targetnya ke 5.500 ya. Kecil 6%, cuman ini liquid gitu loh. Kalau kalian yang nggak mau yang volatil gitu, nah ini oke ya untuk Cepin. Kemudian next ada Japfa. Nah, Japfa ini kita juga masuk area beli ya. Ini area beli live hari Kamis tanggal 21 Maret ya. Nah, ini kemarin kan memang dia patah tren, nggak apa-apa karena kita prediksinya memang akan turun dan ternyata kita dapat di harga sekitar di sini. Oke. Nah, ini udah jaga TS ya. Resisten pertama 1225, resisten kedua 1235 sampai 1255. Kalau dia bisa break, maka downtrend area ini, nah ini bisa valid dan targetnya bisa jauh. Ya, ini saya turunin dulu ke sini ya. Jadi nanti baru kita upgrade. Oke. Itu untuk Japfa. Kemudian ada hari ini TPIA itu naik ya. Hari ini TPIA naik.
dia membentuk ascending triangle ya. Target kenaikannya itu 9.000 ya. Cuman ini dia belum bisa break last high di 6.500, jadi ada potensi dia koreksi. Ini agak lebar, jadi tolong teman-teman perhatikan entry. Kalau mau di 6.125 itu entry pertama ya. Ini kan kemarin kita live di ini minggu sih. Ini minggu saya bahas dengan anak teman-teman di Supreme. Kalau teman-teman mau sih sebenarnya paling aman sih di 5.800 ya. 5.800. Cut loss di 5475. Oke, itu untuk TPIA. So far itu masih oke. Kemudian kalau brand ini saya nawar di sini tapi nggak dapat. Ini juga lagi di resistance, so I will wait and see. Ya, itu untuk brand. Cuan gimana? Cuan juga masih downtrend, belum ya. Oke. Cuan juga masih downtrend, belum. Oke, saya mau bahas lihat question. Bahas Big Bang. Oke, kita bahas BBRI. Pertama, BBRI itu dia ada gap di sini di 5650 dia tutup. Volume hari ini tuh gede banget ya. Nah, ini yang dimaksud oleh Papa tadi ya. Ketika dia volume buangannya gede, mending lu kabur. Kenapa? Karena ini ada potensi dia akan penurunan, berarti ada seller di sini. Patah tren pula gitu loh. Ya sudah, buang dulu. Ya. Ini berarti cup and handle-nya itu cancel. Ya. Cup and handle-nya itu berarti failed. Ini menjadi resistant. Ini juga menjadi resistant. Oke. Ini ada gap di sini 6225. Soon akan tutup. Soon. Tapi bukan dalam waktu dekat. Ya. In my view, ini harusnya dia akan ke 5125. Kalau dia tutup gap di 5125 sini is a buy. Ya, 5125 ke bawah is a buy. Beli aja. Ya, itu untuk BBRI. Ya, ini menurutku ini mungkin dia akan sampai ke sini. Ya, mungkin dia akan retest ke MA 200. Kemudian baru dia naik sebentar ke sini. Baru dia turun. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena ini ada tren. Ya, trennya. Jadi trennya itu masih downtrend. Oke. Gitu. Ya, ini untuk BRI. Next ada BBCA ya. Saya bahas yang gede dulu. BCA juga ini udah patah tren ya, minor udah patah tren. Target pun udah sebenarnya 60-70% udah capai. Ya, ini saya biarin dulu di sana. Kalau kalian mau entry BCA ya, paling bagus adalah ini di 9450 kalian baru mulai cicil. Ya. 9450 kalian baru mulai cicil ke bawah. Sampai sini ada gap di 9050. Ini ada gap 9050. Ada ya, kelihatan ya. Nah, mending kalian tunggu di sana. Ya. Tapi kalau kalian ngarep di 8500 is udah susah. Ya, kalau di bawah 9000 kayaknya udah susah. Tapi kalau sampai di bawah 9000 itu kalian beli aja. Ya, pelan-pelan beli. Ya, kemudian ada Mandiri. Mandiri juga udah patah tren. Oke, ini ada double top di sini. Naiknya juga udah over sebenarnya. Ini udah double top. Target penurunannya itu ke 6500. Oke, ke 6500. Jadi untuk Mandiri ya,
saran saya itu better kalian tunggu di ini kan ada trend line nih ya, trend line ya, ini saya kontikan ini ada trend line ya. Saran saya lebih milih tunggu di 6.000 ya, 6.300 6.200 cicilan pertama, 6.000 cicilan kedua, itu masih oke ya, itu untuk mandiri. Next ada BNI. Nah, BNI juga udah patah tren, ini patah trennya kemarin dan dia menyisakan gap di 6075 ya. Big banks biasanya akan tutup. Oke. Nah, kita lihat secara tren dari 2021 trennya masih uptrend. Oke. Nah, kalau kalian mau itu jelas di area ini. Ini udah cicilan pertama. 5050 sampai 5150. Ya. 5.000 ke bawah sampai di sini ini 4.800 ini oke. Nah, ini volumenya masih gede. So saya belum. Ya, saya akan kalaupun kena sini dia pasti akan sideways dulu. Gitu ya, itu BNI. Oke, next ESA tadi udah. ESA tadi aku udah bahas, kalian tinggal nonton. Kemudian BTN, YU-nya buang terus. Oke, apakah korelasinya dengan ini kan kemarin kena cut loss juga ya, apakah korelasi dengan chart itu sesuai? Oke, pertama dia udah new high. Oke, dia udah new high. Kemudian kalau kita tarik garis dari sini ya, itu berarti dari 2023 bulan Maret kita tarik garis, ini sebenarnya kena resisten. Nah, oke, terbentuklah kayak gini ya, terbentuklah kayak gini. So jadi kalau saya mau beli BTN, saya tunggu di gap 1370 ya, saya tunggu di gap di 1370 ini ya, kita kasih tanda di sini 1400 itu udah boleh mulai cicil sampai 1360 ya. Dia kan pasti geraknya turun. Nah, gini ya, jadi last support 1320 ini oke. Jadi kalau kalian mau entry, cicilah bertahap ya. Kalau saya mending saya mulai dari sini. Oke. Nah, targetnya itu pertama ya jelas support resisten di sini. Oke, 1380 sampai 1360 first buy, second buy 1340 sampai 1320. Jebol itu buang. Oke. Inco aku udah bahas tadi. Next. GAA kan dalam pemantauan khusus kan. Ya, ini kena FCA kan. Correct me if I'm wrong ya. Boleh tolong bantu saya? GAA kayaknya dalam pemantauan deh. Aku nggak bisa buka RTI soalnya. Ya, dalam pemantauan bukan. Ya, sudah. Skip. Emiten emas. Antam udah tadi. Archie terlalu tipis, saya nggak mau bahas. Karena live ini saya save, saya nggak mau bahas. Tapi kalau BRMS ini masih oke. Ya, BRMS ini masih oke. Ini di support 151 sampai 145. Ya, kalau dia jaga-jaga dia bikin jarum, tapi jangan sampai dia close di dalam di bawah uptrend area ini. Ya, itu untuk BRMS. Breeze udah. ASA. Oke, ASA kalau teman-teman yang ada di JOC Sudirman, saya tadi pagi udah ada bahas.
ASA, ini lagi di neckline ascending triangle. Ya, jangan sampai jebol. Kalau dia jebol dia jadi double top lagi. Ya, kalau dia double top ini berabe, ya, bubar, nggak jadi uptrend. So, in my opinion, ini yang kemarin jadi support, ini jadi resistance. Oke, 785 sampai 795. Nah, sekarang kalau kalian mau entry ASA, jelas 765 sampai 750. Cut loss di 740. Target pertama ke 800, target kedua ke 840. Ya, itu untuk ASA. ENKP udah. Arto. Sabar ya, yang di komen kalau belum saya bahas. Nah ini kan kemarin saya sempat bahas di mana ya? Oh, hari Tuesday. Ya, ini kalau kalian mau entry ini kan kena cut loss nih. Ya, ini kena cut loss dan ternyata dia naik hari ini. Ya sudah, berarti kita tinggal ganti plan. Plan yang sama. Oke, plan yang sama tapi kita turunin area belinya. Jadi 2620 itu entry. Cut loss di 2530. Ya. Resisten di 2820. Tapi kalau kalian suruh saya entry sekarang, saya enggak. Ya, saya enggak. Kalau kalian mau spekulasi silakan, tapi aku enggak. ADMR, gimana kok pada berita mobil? Hah? Ada ya mobil K-pop? Nggak tahu nggak kebaca beritanya. Ini ada double top, targetnya itu di 1125. So targetnya itu masih jauh menurut itu secara teknikal, bukan menurut saya ya. Secara teknikal ini masih jauh ya. So untuk yang punya ADMR, I think kalian sabar dulu, nggak usah bopo ya, santai-santai dulu ya. Brand udah, Goto tadi juga udah aku bahas ya. Oke, sekarang saya baca komentar ya dari Chang Licu, itu UNTR. Beauty, believe me, ini kalian dapat loh di sini ya. Ini ini aku bahas di Supreme, sorry ya. Tapi kalau dari kalian itu kan harusnya udah entry. Saya bahas dari Februari, 27 Februari. Ya, ini kalian udah floating profit gitu loh. Kena TS pula sudah. Ya. Nah, jadi intinya adalah dia harus break dari 25.000 ya. UT. MDKA oke. Saya sering bahas MDKA nih. Nah, ini kan TikTok aja. Ini ada potensi double bottom. Intinya dia harus break 2460. Kuncinya di 2460. Kalau dia bisa break baru oke. Ya, ada recordnya, Tenang saja. Oke, ada yang tanya BBYB. BBYB ini lagi di support. Oke. Jebol 252 itu buang ya. Cuman apakah saya akan beli? Saya jelas tidak akan beli karena trennya bukan di tag sekarang ya. Trennya bukan di tag dan risk and rewardnya juga menurut saya nggak terlalu menarik. Saat ini saya lagi pegang Doit ini oke. Nih kalian lihat dia mantul di support ya, mantul di support. Ini saya hapus dulu. Oke. Di sini ini kan ada support, oke. Di sini ini ada support. 392 sampai 400. Ya. Nah, ini candle setan ini, maksudnya candle setan adalah dia open di atas terus close-nya di bawah. Ini saya abaikan. Ya, ini saya abaikan ya. Tapi kalau dia candle hijau saya tidak abaikan. Tapi karena dia candle merah saya abaikan. Mostly sering buka candle kayak gini. Kalian lihat nih, turun.
ini turun gitu loh ya. Nah ini itu ada double bottom. Oke, pertanyaannya kok kapan bisa diabaikan, kapan enggak? Yang pertama jelas dari candle ya, candle kalau merah dia open di atas saya abaikan, tapi kalau hijau saya harus hitung. Kemudian apa namanya, neckline ini adalah area yang sering ketahan. Ketika kalian lihat secara chart candle itu kayak gini, tapi kalau kalian ganti menjadi line, dia akan tertahan di 400 sebenarnya. Nih, dan dia mantul di sini. Nah, kalau kalian gambar ini secara ini ada potensi bikin bullish flag. Ya. Target kenaikannya itu bisa ke 500. Oke. Target dari double bottomnya pun itu 478. Ya, jadi kita harus lihat apakah korelasinya tuh cocok gitu loh. Ya. Nah, ini masih oke menurut saya untuk DOIT ya. Lastnya ya kalau kalian mau lebih secure, berarti resistance saat ini di 426. Ya, itu untuk DOIT. Menurut saya masih oke. Ya. Kemudian ITMG gimana kok dengan sentimen bagi dividen? ITMG mah ini kena cut loss ya. Ini kena cut loss, volumenya juga ini tinggi nih. Kemarin ada apa? 28 Maret ini ada apa? Saya nggak tahu. Kayaknya ada bear diff ya, ada bear diff. Dari sini ya bear diff-nya. Oke, targetnya itu ke sini. (25.675) sampai 25.800. Apakah akan beli? Saya akan wait and see dulu. Ya, gitu. Itu untuk ITMG. Ya, ada bear diff. Excel. Kenapa pada tanya Pegas? Bentar ya. Nah, Excel ini kemarin kena cut loss. Oke, tren juga patah. Ya, kemarin ada yang nanya, kok ini ada bear diff nggak? Betul, ini bear diff. Dan ini udah capai target bear diff-nya. Ya, IHNS-nya pun gagal. Oke, kalau kalian mau, ya, Excel short term trade itu 2270 sampai 2180. Cut loss di 2170. Ya, resisten pertama di 2460. Ya, itu untuk Excel. Pegas nggak ada masalah. Ini lagi di support toh. Ya, masih on track, nggak ada masalah. Oke. Oh, dividennya kecil. Ya, wajar lah. Ya, makanya dia ada bear diff ya untuk ITMG. Ya, kalau untuk call harusnya sih udah kelar ya. Kalau kalian ngarep dia bisa kasih dividen seperti pada saat perang, itu udah nggak mungkin. Itulah. Oke, kita bahas next. Ada Adro. Ada yang nanya Adro ini 2600-nya itu masih kuat banget ya. Kalau mau entry sebenarnya saya lebih saranin tunggu di bawah sih. Ya, tunggu di neckline. Karena ini nanggung, posisi nanggung. Kalau kalian mau entry bagi dua pembelian boleh nggak? Boleh. 2640 sampai 2600 first buy, second buy 2550. Cut loss di bawah 2490. Ya. Adro. Indi oke. Indi ada di tabelku. Ya, ini kita entry dari 14 Maret berdasarkan live di tanggal 5 Maret ya. Ini udah hampir capai target. Tapi kalau kalian mau re-entry
1500 sampai 1475. Cut loss di 1465 ya. Nah, targetnya itu ke 1600. Ya, masih ada sekitar 5 sampai 7% ya, oke. NCKL. NCKL kena stop loss lagi. Udah, saya males. Ya, NCKL enggak deh. Tunggu dia breakdown trend ini dulu ya. NCKL. Doit udah. Oke, ada record. Kemudian ada yang nanya, BRMS aku udah jawab, NCKL barusan. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Jasa Marga udah tadi. Oh iya, Harum. Harum. Nah, ini masih oke kok. Harum tadi kita udah bahas juga ya. Nah, berat nih. Ada yang ngucapin salam, saya jawab salah nggak nanti nih. Waalaikumsalam. NRG masih downtrend ya, belum, tapi ini disupport. Kalau mau spekulasi 212 sampai 208 jebol itu out. Antam udah, Java juga udah, nanti kamu tinggal nonton. MBMA sideways. Coba lepas lebaran deh ya, nanti ingatin aku ya. Bovin masih salah. Bovin masih oke. Ini kan masuk area beli berdasarkan live dari hari Kamis 14 Maret. Ya. Nah, ini tinggal tektok aja. Ini ada resisten di sini. Ya, di 1340. Tektok aja dulu. Ya. Asa udah, PTBA. PTBA ini tertahan di 2890. Kalau sampai dia closing di bawah 2890, ini PR. Ya. Indi udah, NCKL udah, PNLF kena trend line ya. Ini ada trend line kena, udah hit. Berarti ini udah hit, tunggu dia break baru kita spec entry lagi ya. Tuh. PNLF, UNVR, ESA udah, ERA bentar ya. Unilever itu tidak pernah close di bawah ini, cuman ya pasti kalian intraday udah kena cut loss ya, itu hal yang oke, tidak masalah. Ini kalian sebenarnya ini masih oke. Kalau mau Unilever itu untuk short term trade, jagain area ini 2640 sampai 2670 ya. Tuh, era kemarin new high ya, secara short term itu new high. Intinya adalah dia saat ini memiliki support di 424, jangan sampai dia jebol 424. Oke. Resisten di 438 sampai 450 dan 468. Oke, itu. Ada lagi? Oke, di kolom pertanyaan ada TLKM, Telkom. Ini tunggu dia sideways dulu ya, Ci ya. Tunggu dia sideways dulu. Kenapa caraku? ASLC. ASLC ya, saya nggak sukanya satu, dia masuk lagi ke dalam downtrend areanya. Ya, ini kan kena cut loss. Oke, dia masuk lagi ke dalam areanya, downtrendnya ya. Downtrend areanya.
Saya tungguin di 100 under ya, 100 sampai 96. Jebol 96 saya buang ya. Tuh, tapi ini volumenya sih kecil sih. Volumenya kecil. Jadi kalau kalian mau ya 100 sampai 96. High risk ya. Cut loss di 95. Oke, targetnya ke sini dulu 110. Ini SP terlalu tipis lah. Bentar ya. WH tipis, nggak mau. MAPI. Oke. MAPI saya sebenarnya negonya ke sini 1730. Tapi ternyata nggak dikasih. Ya, mentoknya cuma sampai 1775 ya. Nah, kalau saya lebih milih saya tunggu di sini 1800 sampai 1775. Ya, itu untuk MAPI. ADMR udah, DILD tipis, CTRA udah, nanti tinggal nonton aja. Asri ya, kalian lihat. Sekarang kalian lihat Asri, polanya kan turun nih. Ya, polanya turun. Jadi kalau saya lebih milih tunggu dia break. Oke, dia break baru kita entry ya. Tuh, Asri, SMRA. SMRA ini saya mending tunggu dia break ini. Better tunggu dia break 600, atau kalian kalau mau spekulasi di 500, cut loss di bawah 498 ya. Resisten pertama 530, 545, resisten kedua 565, 585. Terlalu banyak rintangan. Saya mending tunggu dia break ya untuk Sumarecon. Tebik, udah lama nggak dengar emiten ini. Tuh biasa II suka main tuh Tebik. Tebik actually sebenarnya disupport, tapi jarumnya itu loh. Ini agak males nih jarumnya. 18, kalian bayangin lihat supportnya aja jauh banget, 1830 sampai 1875 ya. Resisten di sini. Satu 1930 sampai 1970 ya. Watchlist oke lah, tapi tunggu dia break ya. Tebik, apakah brand bisa masuk MSCI? Nggak tahu, tunggu. Next ada MAPA ya. MAPA ini masih uptrend, tapi last supportnya itu di 915 ya. Bisa aja dia turun ke sini ya. Ini last supportnya. 925 sampai 955 ya. Inilah supportnya. Pani udah. SMGR masih downtrend, turun, dia belum break ya. INKP udah. GJTL ya, ini ya. Ini kalian dapat di area entry nggak? Ini selisih 1 tick aja lah, 1215. Area entry kita di 1205 ya. Oke. Ini udah gap up ya, aku nggak mau ngejar lagi ya. Ini biarin dia turun dulu. Aku nggak mau ngejar lagi ya. GJTL. Belum deh ya. Mungkin itu dulu ya untuk malam ini. Thank you ya teman-teman yang udah nonton. See you di hari Kamis ya. Nanti hari Kamis saya nggak save. Kita akan belajar bareng di hari Kamis, live hari Kamis. Ini teman-teman ya, kalau mau trading bareng ingat bit.ly. Nih saya ketikin ya, saya ketikin. Kalau kalian mau trading bareng di trading bareng aku, register
JUC S280. Ya, ini. Nah, jadi itu dulu. Thank you. Bye bye.